Lepaskan ribuan ular untuk basmi tikus di sawah. Ini adalah langkah jelius atau bencana baru sih teman-teman. Aduh. Halo Sobat DB News. Selamat balik lagi bareng kita dengan berita yang lagi viral di media sosial. Oke. Nah, melepas ribuan ular, biawak, sama burung hantu ke sawah buat basmi tikus. Ini program pemerintah loh, bukan film horor. Pertanyaannya, apakah ini langkah jenius dari seorang bupati atau sebuah ide gila yang bakal jadi bencana baru buat para petani? Nah, mari kita bongkar fakta-faktanya hari ini juga. Jadi ini ada gebrakan ribuan ular di Indramayu. Nah, belakangan ini media sosial lagi heboh banget nih sama aksinya Bupati dari Indramayu yang namanya yaitu Luki Hakim. Beliau meluncurkan program bernama Ular Sahabat Tani. Yang intinya Pemkab Indramayu pun juga ngelepas ribuan ular yang tak berbisa berjenis lanang, sapi, dan koros. Ditambah biawak dan burung hantu serta ke sawah-sawah yang diserang banyak hama-hama tikus nih tentunya. Nah, tujuannya yaitu mulia teman-teman, mengembalikan ekosistem alami dan memerdekakan petani dari kerugian akibat tikus-tikus yang ada di sawah. Kedengarannya bagus kan? Tapi seperti biasa, ceritanya nggak sesederhana itu teman-teman. Ayo kita lihat cuplikan beritanya di video kali ini, yaitu keluhan petani tentang sawahnya rusak karena tikus. Aduh, tandur masak-masak ng tikus. Tikus. Oh, ini sawah ya? Pada masak-masak ng tikus, tipangan ni tikus tanduran. Oke, Ada petani lagi buyang mendas ya waktu-waktu kian nah. Sangit daun nebar, yung pinian. Kian wis dari tandur masih pangan ibu ng tikus. Wah. Ndasnya muyang ngang, ndasnya muyang. Oke. Oke, tadi video kayak keresahan ya, ataupun Betul. unek-unek dari para petani saat ngeliatin videonya di sawah juga. Oke, kita juga coba tonton video yang kedua di mana Luki Hakim sebagai seorang Bupati Indramayu jelaskan bagaimana sih sebenarnya strategi basmi tikus di sawah. Oke. Kita coba tonton videonya yang berikut ini. Langsung aja. Oke, buat Indramayu. Ya, kegiatan hari ini pas lihat kembali ular yang berburu hantu. Kenapa ular? Karena ular banyak itu pintar bersembunyi masuk ke lubang-lubang. Nah, di lubang-lubang itulah bisa lubang-lubang anak tikus ada di situ, lubang tikus ada di situ. Supaya harapannya adalah terjadi kembali keseimbangan rantai makanan. Kita para petani pernah nyoba pakai rasul pernah, pakai perangkap pernah, bahkan pakai listrik daripada kesetrum Pak. Jadi saya ngobrol sama Pak Kapolres, bilang kan datanya Pak yang meninggal karena itu kan. Ya mudah-mudahan petani-petani jangan takut sama ular yang tadi, ular lanang sapi, king koros atau koros jangan takut. Kalau misalnya ketemu ular ya usir-usir aja deh pasti. Gigit ular ini sebenarnya lukanya sangat kecil dan insya Allah nggak apa-apa. Oke, wow. Gak asik sebanyak itu jujur. Banyak ya hewannya ya. Oke, kita Dari coba tonton tikus. video yang ketiga di mana ini menunjukkan momen saat pelepasan ular yang nggak cuma satu atau dua ya kak ya. Oke, Kak. Bahkan puluhan Banyak gitu ya, banyak banget. Keren loh langkah Bupati Indramayu ini. Oke. Ayo ya. Ular pesawat antisipasi Wow. Wow. banyak. Ibunya ya. Banyak kali itu ularnya. Ngerambat di sawah-sawah. Sawah memang ditargetkan untuk menyusuri hama-hama tikus lubangnya itu tadi ya Kak bener ya. juga sih. Iya. Hmm. Nah, oke teman-teman, tadi kita bisa melihat ya Bapak Bupati Luki Hakim, Bupati Indramayu ini langsung memegang puluhan ular di tangannya untuk langsung Oke. dilempar ke sawah-sawah yang ada di sana. Nah, kita bisa lihat bahwa memang ini menjadi bukti ya, memang kebijakannya nggak main-main. Langsung dibuktikan dengan Bapak Bupati itu sendiri. Ini butuh keberanian, tapi yang lebih penting adalah butuh perhitungan yang matang. Katanya sih ular lanang sapi ini bisa makan 2-3 ekor tikus dewasa dan lebih dari 10 anakan tikus per minggunya. Secara teori ini predator yang cukup efisien kakak ya, Oke, gitu. betul Kak.
Nah, dan gak cuma ular, mereka juga ngelepas biawak dan burung hantu. Ini cukup menarik, aku juga baru tahu, Kak. Kalau burung hantu ataupun biawak tuh bisa jadi ekosistem di sawah kayak Oke, gitu. bisa Nah, memakan bisa makan. ular-ular, tikus-tikus itu tadi. Iya, Betul. bener banget. Nah, artinya kan mereka mencoba untuk membangun kembali rantai makanan yang hilang. Seperti mungkin di pelajaran IPA, Kakak ya. Oke, jadi Nah, keinget IPA ya, di iya. zaman SMA dulu kita Benar ya. banget. Nah, burung hantu itu kan pemburu makanan yang efektif banget buat tikus. Ini menunjukkan pemikiran yang cukup komprehensif, bukan cuman asal ngelepas ular gitu aja di sawah. Oke, Nah, tanyakan. kita coba tampilkan hasil wawancara dengan anggota DPRD yang bernama Bapak Edi Fauzi. Saya tanyakan ke perwakilan kelompok tani nih, malah belum tahu tuh Bupati Luki sedang melepaskan ular-ular ke sawah atau mungkin ini belum berjalan sampai ke Kecamatan Anjatan, ujar Edi Selasa pada tanggal 19 Agustus 2025. Nah, Edi meminta agar program baik ini jangan hanya dijadikan sebagai simbolik saja, tetapi ini harus dilaksanakan setiap desa di Indramayu. Mengingat serangan hama tikus ini menjadi merata ya, nyaris di seluruh area yang berada di sawah nih Kak, di berbagai daerah di Indramayu tentunya. Nah, beragam cara pun sebenarnya udah diupayakan oleh petani ya untuk membasmi tikus ini. Tetapi misalnya keropyokan tikus menggunakan racun hingga cara yang berbahaya seperti aliran listrik. Tapi kendati demikian, serangan tikus tetap ada karena populasinya yang sangat banyak nih Kak. Nah, ini dia suara kritis yang mulai bermunculan di depan publik. Anggota DPRD Pak Edi Fauzi bilang programnya bagus, tapi belum merata dan sosialisasinya tuh masih kurang. Ini Oke. poin yang sangat penting banget teman-teman, apalagi ini kebijakan publik untuk masyarakat. Jangan sampai niat baik ini jadi petaka karena petani di desa lain nggak tahu kalau ular yang mereka temui itu ular teman dan akhirnya Wow. dibunuh lagi. Jadi gak berkembang dan juga berpotensi hanya sekedar di awal doang kebijakannya. Nah, komunikasi untuk hal ini merupakan kunci penting. Nah, kita coba tonton video yang berikut ini di mana petani Indramayu tanggapi pelepasan ular di sawah-sawah mereka. Oke. Pak, dengan adanya pelepasan ular di sawah ini gimana Pak sebagai petani Pak? Apa Ya menyangkut mungkin bisa membantu untuk ini ya Pak ya, untuk membasmi hama atau apa tikus yang banyak, bukan tikus banyak, tikus yang paling banyak itu. Nah ini kalau dilepasin banyak mungkin ya agak kurang lah, agak kurang sama tikus. Mungkin di sini tikus kan merajalela ya. Susah Parah banget Pak di sini Pak. Parah banget tikus di sini Pak. Parah tikusnya ini banyak, ini baru tumbuh semua ini, artinya kan rusak semua ini, rusak semua tikus. Oh, tanam ulang di sini. Iya, ada tanam ulang, ada yang diserang semua, jadi tandurnya 2 kali, ada yang gitu. Terus dengan adanya ular ini takut nggak Pak? Rasa takut nggak Pak? Ya mungkin kalau yang udah tahu biasa petani ya enggak lah, mungkin Oh, biasa. sudah biasa Karena ya? enggak ganggu, enggak apa mungkin. Ya kalau ular itu kalau enggak keinjak, enggak apa ya enggak ngikit lah. Paling dia lari mungkin. Kalau selama ini upaya petani untuk membasmi tikus gimana? Nah, itu biasanya kan dikasih obat apa itu ya, basminya itu. Tapi yang jarang yang mati, jarang yang makan obat-obat pakai gabah, pakai obat yang Dengerin apa sih kata Pak Hartono dari petaninya langsung nih teman-teman. Awalnya mereka takut, tapi setelah diedukasi jadi malah berharap. Ini bukti kalau sosialisasi itu sangat-sangat berhasil ya teman-teman. Tapi pertanyaannya nih teman-teman, berapa banyak petani yang sudah dapat edukasi seperti beliau? Nah, jangan-jangan cuma hanya di lokasi-lokasi yang seremoni aja nih. Tapi petaninya nggak semuanya juga main medsos nih Kak. Langsung saja kita putar videonya tentang Panji Petualang menjelaskan keuntungan pelepasan ular basmi tikus sawah. Kita coba tonton video yang berikut ini. Oke. Assalamualaikum guys. Jadi beberapa waktu lalu Panji bareng sama Dream Team diminta Mas Luki untuk melepas liarkan 200 ekor ular tidak berbisa di areal pesawahan di Kabupaten Indramayu. Nah, ini ular yang kita lepas diantaranya jenis Pithias mucosa atau ular jali, Pithias coros atau ular koros, dan Elape radiata atau ular sapi. Ular berbisa yang memangsa tikus dan burung serta kodok biasanya di sawah. Habitatnya di sawah, rumahnya di sawah, dan memang di areal sana populasi ularnya itu kurang ya, sehingga mengakibatkan hama tikus itu menyerang padi petani di sana.
Nah, akhirnya dengan solusi ini kita harapkan semoga bisa membantu masyarakat, terutama petani, untuk mengurangi hama tikus di sana di Indramayu. Dan ular ini merupakan jenis ular yang tidak menyerang manusia, guys. Oke, kita juga coba tonton video berikut ini di mana Gubernur Jawa Barat Pak Deddy Mulyadi ataupun KDM mengapresiasi langkah tegas dari Bupati Indramayu Luki Hakim. Pada Pak Luki Hakim, saya juga mengucapkan terima kasih Bapak sudah berikhtiar menyelesaikan problem petani. Memang aspek yang bersifat alami untuk menangani tikus itu adalah ular dan burung hantu. Barangkali bisa didorong perkembangan burung hantu di wilayah Bapak selain ular. Ular sudah kreatif, tetapi nanti harus disampaikan pada warga bahwa ular itu tidak berbisa ular sawah. Dan ingat, selama ini ular sawah itu habis karena diburu oleh warga, kemudian dijual. Akhirnya tikusnya merajalela. Nah, itu kan sangat berbahaya. Tikus di sawah itu memang makannya padi. Padi makannya, kemudian batang padinya juga digigit. Ya, lama-lama sawahnya habis juga kalau jumlahnya sangat banyak. Tetapi kalau tikus di kota, itu sekali klik bisa ribuan sawah habis dalam setiap hari. Untuk itu saya ucapkan terima kasih ya Pak Luki, semangat, Anda sudah berikhtiar, bagi saya itu ikhtiar yang baik. Tinggal disampaikan pada warga, ularnya tidak berbahaya, ular sawah itu tidak berbahaya, dan itu menjadi ekosistem baru di sawah. Dan mudah-mudahan nanti juga ditambah dengan burung hantu, dan burung hantu juga bagian dari ekosistem ular, ekosistem tikus. Selamat untuk semuanya. Yang penting setiap orang punya keinginan untuk menyelesaikan berbagai problem di lingkungannya. Jangan lupa jaga kebersihan lingkungannya. Semoga kita semua dalam keadaan bahagia. Oke, kita tadi nonton ya apresiasi dari Gubernur Jawa Barat Pak Kang Deddy Mulyadi seperti itu. Nah, jadi kita coba mari tarik benang merahnya. Di satu sisi, program Ular Sahabat Tani ini adalah sebuah terobosan biologis yang ramah lingkungan banget. Mengurangi pestisida kimia, mengembalikan predator alami, dan potensial meningkatkan hasil panen. Ini adalah peningkatan ekologis yang patut diapresiasi bersama-sama. Wah, tapi di sisi lain ada banyak tapinya juga, Kak. Ada banyak kayak problem di belakangnya deh. Nah, yang pertama adalah masalah keamanan. Meski dibilang tidak berbisa, gimana cara petani awam ngebedain ular lanang sapi dengan ular lain yang berbahaya? Salah identifikasi bisa fatal banget akibatnya. Untuk yang kedua nih Kak, mungkin Anda sedih skalanya. Indramayu itu luas banget nih. Ribuan ular kedengarannya banyak, tapi apa cukup untuk mengcover seluruh areanya? Nah, kata DPRD pun juga tadi kan belum merata. Dah, untuk yang ketiga nih, yaitu keberlanjutan. Apa jaminannya ular dan biawak ini gak diburu lagi sama orang-orang yang gak tahu dan belum diedukasi nih ya Kak? Populasi predator itu sangat butuh waktu buat menstabilkan. Nah, jadi kesimpulannya apa sih teman-teman? Idenya tuh brilian banget. Kita juga mengapresiasi inovasi ini dari Bupati Indramayu, Pak Luki Hakim. Tapi eksekusinya punya risiko yang tinggi banget, apalagi kalau belum ada sosialisasi dan edukasi. Keberhasilan program ini 90% bergantung pada edukasi dan juga sosialisasi yang masif dan berkelanjutan ke semua petani yang merata. Bukan cuma jadi konten seremonial aja di awal kebijakan ini muncul. Kalau komunikasinya gagal, program ini juga bakal gagal, bahkan bisa jadi backfire. Nah, gimana nih menurut kalian semua? Apakah kalian setuju dengan langkah Pak Luki Hakim ini? Atau kalian punya kekhawatiran lain? Tulis opini kalian semua di kolom komentar di bawah ini. Nah, seperti biasa, jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian tahu nih update terbaru kita setiap hari Senin sampai hari Sabtu. Nah, mungkin aku ada informasi yang sangat menarik nih Kak. Jika kalian mempunyai kebutuhan laptop, PC, atau kebutuhan IT-nya lainnya nih Kak, kalian bisa download di aplikasi DP Klik yang ada di Play Store. Di sana lagi banyak banget promo dan diskon gede-gedean yang mungkin sayang banget buat dilewatkan Kak. Bener banget. Jika kalian punya HP iPhone, tentu saja bisa kunjungi websitenya di www.dpklik.co.id. Cek sekarang juga ya. Saya Arya. Saya Farah, terima kasih dan sampai jumpa.